A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurrati a'yun. Ila hadratil Syekh Sayyid Muhammad Syafi'i Syekh Muhammad Syafi'i Al-Khalidi. Ila hadratil Syekh Mujahid ulama. Hatta sirah wa'ani maqamah wa lam yakun wa nafa'ani bihi wa alihi wa barakatuh. Syekh lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni 'amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni 'amalan maqbulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim kaum ibu Kampung Rawa Desa Tengah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak berapa lama lagi, kurang lebih 29 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu kita wajib mempersiapkan ilmu untuk menghadapi yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya, puasa itu apa artinya? Secara bahasa, puasa itu artinya imsak, menahan. Apa aja kalau ditahan namanya puasa. Tahan marah itu namanya puasa. Tahan gak makan itu juga puasa. Tahan gak keluar rumah itu juga puasa. Tahan apa lagi? Tahan keluar uang dari kantong suami itu juga puasa. Nah, itu puasa tapi bukan secara istilah syariat. Nah, sedangkan menurut syariat puasa itu artinya imsak wa an mubtirin bi syurutihil atiyah, menahan diri daripada sekalian yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para alim ulama. Mulai sejak dari terbit fajar hingga sampai terbenam matahari. Nah, jadi menahan segala hal yang membatalkan puasa, apakah makan, ataukah minum, ataukah berhubungan suami istri, maka itu dapat membatalkan puasa. Kalau ada orang yang wajib puasa tapi dia makan dengan sengaja, dia minum dengan sengaja, dia berhubungan suami istri dengan sengaja, maka yaitu wajib diqadha di luar yaitu Ramadan. Tetapi dia tidak boleh makan dan minum dan juga berhubungan suami istri meskipun sudah batal puasanya dengan sebab salah satu sebab tadi tersebut yang membatalkan puasa. Tapi ada juga orang yang berpuasa dan dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan suami istri, tapi batal pahalanya. Karena misalkan riba, yaitu menceritakan aib orang, atau misalkan namimah, memfitnah orang, menggunjing orang, mengadu domba orang, atau hasad, dengki kepada orang, atau puasanya dibilang-bilang ke orang, riya, bangga dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Jadi ini
walaupun dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Tapi meskipun tidak ada nilai pahala, tidak wajib diqadha. Tentu saya tadi ada sempat menggunjing, ada saya menceritakan aib orang. Kira-kira wajib gak saya qadha puasa saya nanti ini? Tidak wajib qadha, cuma pahala batal. Bagaimana caranya? Karena itu sudah tercatat sebagai dosa. Caranya dengan berbanyak taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, Ta'ala. Nah, jadi kesalahan karena penyakit hati tadi itu bisa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang ini puasa difardukan dalam bulan Sya'ban. Nah, baru diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan, bukan dalam bulan Ramadan itu sendiri, tapi 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Puasa bulan suci Ramadan itu barulah difardukan oleh Allah Ta'ala pada bulan Sya'ban di tahun Hasanati Tsaniyah, pada tahun yang kedua dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi 13 tahun, bukan 13 tahun ya, 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, beliau tidak diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Nah, baru sesudah hijrah ke kota Madinah, 2 tahun sudah menetap di Madinah, baru turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru turun ayat tersebut mewajibkan kepada setiap orang-orang yang beriman untuk melaksanakan yaitu asyam, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi selama 13 tahun di kota Mekah, Nabi berdakwah tapi tidak diperintahkan puasa bulan suci Ramadan. Nah, berarti selama 13 tahun Nabi tidak puasa. Artinya Ramadan yang tidak diwajibkan, tetapi ada puasa yang bagi Nabi itu sudah menjadi rutinitas Nabi, yaitu puasa Senin dan Kamis. Jadi setiap 1 minggu sekali Nabi selalu puasa Senin dan Kamis. Kemudian wa huwa min khasa'isina, puasa di bulan Ramadan tidak diperintahkan Allah Ta'ala ini bagi umat Nasrani, tidak diperintahkan Allah Ta'ala juga bagi umat Yahudi, tapi hanya diperintahkan kepada kita umat Islam. Jadi ini spesial kepada kita umat Islam. Artinya puasa ini merupakan hadiah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang kita merasa ini azab. Kenapa azab? Karena susah. Anak gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berhubungan suami istri pada waktu bulan Ramadan. Apalagi yang nikah di bulan Ramadan. Makanya biasanya Pak Kecil bilang stop acara nikah bulan Ramadan. Nah, jadi Sya'ban nanti sudah ada lagi orang pesta kenduri. Kenapa? Ramadan. Nah, bukan berarti tidak boleh. Cuma nanti susah nanti yang linto dengan darah baru nanti bulan Ramadan. Karena mereka masih pengantin baru. Ya, masih panas-panas dia. Jadi susah nanti ketika bulan puasa dia menahan hawa nafsunya. Maka inilah aturan adat kampung ini juga berlaku juga. Kalau ada Ramadan jangan dulu lah bikin acara nikah. Nanti yaitu nikah pada habis bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling baik untuk menikah bulan apa ibu-ibu? Untuk menikahkan anak-anak kita itu bulan apa yang paling baik? Bulan Syawal. Di bulan Syawal. Jadi lepas bulan suci Ramadan, nah, baru kita buat acara akad nikah dan walimatul arus atau kenduri pernikahan itu di bulan Syawal. Jadi kalau mama dan ayah masih punya anak yang belum menikah, ada rencana mau menikah, nah buatlah jadwalnya itu. Kalau ingin yang paling utama dalam semua bulan-bulan Islam itu bulan Syawal. Ya, kenapa bulan Syawal? Karena orang habis puasa dan itu sudah masuk di dalam bulan hari raya Idul Fitri. Tapi jangan dibuat di hari raya Idul Fitri. Ya, kadang-kadang ada juga yang pintar-pintar kan cari cara supaya tidak perlu undang orang karena pasti datang ke rumah. Hari raya Idul Fitri buat acara nikahnya. Hari pertama, hari kedua, hari raya pesta sekaligus. Jadi apa yang undang dok deh? Jika tidak kero. B lagi ya. Jadi ini kalau ada orang yang tidak percaya puasa Ramadan ini termasuk kewajiban, dia ingkari kafir ibu-ibu. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kalau ada orang yang mengatakan, "Loh, anak bupati bahwa puasa bulan Ramadan yang wajib. Anak wajib puasa Ramadan." Yang kafirnya hukuman ini. Berarti
terakhir dikarenakan ini dalilnya mudah didapatkan di dalam Al-Quran. Udah ramai orang tahu, orang Islam udah tahu tentang puasa Ramadan ini wajib. Tiba-tiba ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, hati-hati kalau sampai mengatakan hal demikian. Yajibu shaumu syahri Ramadan ijma'an bi kamali Sya'ban 30. Jadi wajib kita puasa bulan Ramadan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari atau 29 hari. Jadi ada bulan dalam Islam itu harinya kalau bukan ganjil genap. Nah, kalau bukan 30, 29. Nah, tidak ada dalam bulan Islam itu 28, tidak ada. Tapi kalau kalender Masehi, kalender Kristen itu ada tanggal 28 macam kemarin ini kan bulan Februari. Cuma sampai tanggal 28. Habis itu masuk 1 Maret. Kalau kalender Islam tidak ada. Kalau bukan 30, 29. Kalau bukan 29, 30. Tidak ada 31. Tidak ada 28, tidak ada 31. Yang ada 29. Kalau bukan 29, 30. Nah, jadi kalau untuk masuk dalam bulan suci Ramadan, sempurnakan 30 hari Sya'ban. Kalau tidak 30 Sya'ban, nampak bulan, berarti dia 29 hari. Jadi kewajiban tergantung kepada berakhirnya Sya'ban, berarti awal masuk bulan Ramadan. Wajiblah seseorang itu berpuasa. Dan kemudian kaum mak dan kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diwajibkan puasa Ramadan ini ala kulli mukallaf, ke atas setiap orang yang sudah dewasa, artinya sudah sampai usia. Bagi yang gadis sudah keluar haid, bagi yang laki-laki sudah keluar air mani, ghaf akil lagi berakal, artinya tidak gila atau tidak dalam keadaan mughma alaihi, penyakit ayam. Ayam apa ayam? Epilepsi begitu ya. Ya, dia kayak enggak sadar gitu, kayak ayam dipotong disembelih begitu. Jadi tidaklah dia dalam keadaan tidak berakal, artinya jelas akalnya masih normal. Dan mutikin lagu mampu berpuasa, berarti kalau tidak mampu berpuasa tidak wajib. Inilah yang perlu kita juga pahami. Kadang-kadang ada ayah dan ibu kita sudah lanjut usia, ada 80 tahun, 90 tahun, tidak sanggup lagi dia berpuasa. Apa wajib berpuasa atau tidak wajib puasa? Karena hanya diwajibkan puasa ke atas setiap yang dewasa, yang berakal, yang sudah dewasa, yang mampu untuk mengerjakan puasa. Nah, yang mampu untuk mengerjakan puasa. Dia balik, dia dewasa, dia masih cerdas akalnya. Waktu kita tanya, nyo mak so, nyo kira-kira, nyo tuku ifana, nyo pakcik, nyo mawa, masih ada aja buat hafalannya. Tapi nyo tayun boknya untuk puasa, hanya pajuku, hari jibi, belum tak pada boknya. Yang bahaya bisa bawa ke UGD nanti, maka tidak wajib puasa. Dan fala yajibu ala sabiin wa majnun, maka tidak wajib puasa ke atas anak kecil dan anak gila, orang gila. Orang gila tidak wajib puasa, anak kecil tidak wajib puasa. Maka kalau ada orang dia tidak berpuasa di kampung rawa, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan dia masih anak kecil. Kemungkinan yang kedua, dia gila. Ya Pak ya? Ada 2 kemungkinan. Kalau ada orang tidak puasa dan di bulan suci Ramadan, kemungkinan yang pertama dia anak yang kemungkinan yang kedua dia kemungkinan yang ketiga dia tidak mampu. Berarti dia sudah masuk dalam kategori lansia. Nah, tapi dia masih kuat kerja, tapi dia tidak mampu. Nah, berarti dia masuk dianggap sama dengan seperti orang tua. Artinya orang tua begitu gero. Nah, sebenarnya belum Tuhan, belum mampu, tapi juga alasan nonton juga ada mampu. Padahal mampu ni, mai juga nonton ada mampu. Tak lorong dia pulang, maka orang korban kering itu tenggorokan aku jipi habis dulu. Kemudian ayawah menjawab belanya patok jadwal kalau keadaan bin hijau wajib bolehnya untuk tubuh betul. Jadi jak ngolah hijau 8 26 piu 11 baliknya istirahat. Dan pres maghrib hijau 3 atau boleh menyohet.
ada alasan. Belum agak punya ilmu na alasan belum lain. Punya ilmu naik dan nifas menjaga pada alasan. Menyokong alasan jibubit yang kedua umur. Menyokong umur berarti di lansia. Tapi menyatakan anak truk umur untuk dikatakan masuk ke kategori lansia masih 60 tahun, masih 50 tahun, tapi dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila, tapi mengaku tidak mampu. Sama seperti orang tua yang tidak mampu untuk kerja apa-apa. Jadi ini banyak yang terjadi di masyarakat yang sebisanya mungkin dihindari. Dan pada yajibu ala sobiyin wa majnunin wa ala man la yutiku. Maka tidak wajib puasa Ramadan ke atas anak kecil, orang gila, dan juga kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Kenapa dia tidak mampu berpuasa? Dikibarin karena sudah usianya sudah tua, dah 80 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas, atau fisiknya sudah tidak mampu. Misalkan ada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk sembuh. Termasuk di dalam di sini adalah penyakit yang tidak mampu untuk diharapkan kesembuhannya lagi. Tinggal pray untuk banyak meninggal. Nah, uruci yang lagi nya kan? Nah, uruci yang lagi nya. Biasa penyakit stroke-nya. Punya stroke yang berat. Nah, stroke ringan bakal boleh jadi. Tapi punya stroke berat, tanya selaku keluarga tetap harus memotivasi kau untuk semangat untuk berolahraga, semangat untuk berobat. Tetapi menyatakan secara lahiriah yang mana trade, yang ramai kasus, termasuk urut cila. Tapi tanya tetap semangat. Tanya selagi, tanya apa lagi kesempatan motivasi supaya kau tetap semangat. Meskipun secara lahiriah punya stroke parahnya, anak takut dia jemari, anak takut dia hijab, yang anak terpilih. Tapi nasi yang terpilih. Nah kan, nah yang untuk terpilih di hanya jakle yang kena stroke. Tapi menyatakan, untuk bukan yang terpilih daripada orang yang sehat. Nah akhirnya, cuma secara kebiasaan menyokana stroke parah berarti itu termasuk orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Nah, kita pergi ke dokter mau keluar uang sampai 50 juta pun begitu juga keadaannya. Tangannya tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa diangkat, kakinya tidak lagi bisa berjalan, dia sudah tidak lagi bisa berbicara. Nah, kalau dia kita wajibkan juga berpuasa, menyebabkan dia jadi semakin parah fisiknya, kita anak yang berdosa. Nah, bukan orang tua itu tidak berpuasa itu berdosa. Kita anak yang paksa itu kita yang berdosa. Karena kenapa? Tidak mengerti hukum anaknya. Karena orang tua yang sudah sakit yang tidak mungkin diharapkan sembuh tidak lagi wajib berpuasa. Jadi dibantu nyawa nama tanya kata punya tapak puasa. Nah yang sakit. Jadi maknya anak puasa tapi mak menyubuh di rumah. Jangan mak makan di depan teras rumah. Ya, walaupun mak tidak wajib, tapi orang tidak semua tahu kalau mak sakit, gitu, atau ayah sakit. Kalau makan di dalam, ya, di kamar misalkan kan, jangan di depan ruang tamu atau di teras rumah yang dilihat oleh orang yang lalu akan menimbulkan fitnah yang kenyang makwaknya. Kata anak puasa, anak tubuhnya kan, anak tete meninggal dunia. Nah, ini bukan puasa Ramadan. Dia anak tubuh makwak tanya mak. Burung citanya ini anak aku boleh puasa, anak wajib. Nah, jadi macam-macam orang penilaian di luar. Maka kalau orang tua tidak sanggup lagi untuk berpuasa, kalau dia ingin makan di waktu siang hari, jangan kasih makanan di teras rumah. Ya, makan di dalam rumah, dalam kamar kalau perlu lagi. Dah. Wa yalzamuhu muddun bi kulli yaumin. Bagaimana ini hukumnya nih kalau mak kita tidak sanggup puasa? Apakah dia tidak wajib puasa? Tidak wajib puasa. Ada enggak kafarahnya? Tebusannya ada mak. Tebusannya adalah setiap hari harus dikeluarkan satu hari itu satu mud. Likul yaumin. Satu hari satu mud. Satu hari satu mud mak. Ya mak pernah dengar kan satu mud? Nah, satu hari bayar berapa? Satu mud. Nah, ini denda bagi orang tua yang tidak mampu dia berpuasa untuk mengeluarkan setiap satu hari yang ditinggalkan puasa itu dikeluarkan satu mud yang sama dengan kurang lebih 6 ons. 6 ons berapa? Kalau bahasa Nabi itu satu genggam. 6 ons berapa?
kilo kurang lebih ya. Berarti setengah liter kita bilang. Nah, apa yang wajib mengeluarkan orang tua kita kalau dia punya uang? Kalau dia tidak punya uang, wajib yang keluarkan anak yang menafkahi, wajib menafkahi orang tua, itu wajib dia mengeluarkan, yaitu uang. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang tua kita itu sekarang tinggal waktu 20 berapa hari lagi Mak? 29 hari kan? Ya, enggak lah, 40 dikurang 1, 39. Sekarang 21 Rajab. Berarti Rajab tinggal 9 hari. Tambah Sya'ban kalau 30, 3 tambah 30 tambah 9, 39 hari. 39 hari lagi. Rajab tinggal 9 hari. Dan sedangkan Sya'ban masih ada 30 hari, berarti 39 hari. Jadi masuk 39 hari kemudian udah masuk Ramadan. Jadi kita nanti coba hitung orang tua kita, apa ayah kita masih hidup atau mak kita masih hidup yang sakit dulu dia Ramadan tahun lalu, ada tinggal enggak puasa? Ada memang enggak ada puasa memang 1 bulan penuh. Pertanyaannya, ada enggak dia bayar kafarah puasanya itu? Oh enggak ada bayar Mama. Anak-anaknya enggak ada satu pun bayar, enggak ada satu pun yang bayarnya, berdosa yang tanggung jawab di dalam rumah. Nah, anak di situ yang bertanggung jawab di situ. Anak yang bertanggung jawab di situ. Maka yang berdosa anak tadi tersebut. Berarti sekarang kalau masih ingat kita ada orang tua yang bulan tahun lalu Ramadan dia tidak puasa alasan sakit, memang tidak wajib puasa, tapi ada kewajiban yaitu tetap membayar 1 hari puasa yang ditinggal dengan 1 mud, yaitu 6 ons atau kurang lebih setengah kilo, maka wajib dilunaskan sebelum masuk bulan Ramadan yang akan datang nih. Kalau Ramadan tahun lalu itu ada yang ditinggal. Beras. Ya. Iya. Jadi saya bayar 1,5 kilo beras, 10.000 uang. Iya. Iya. Terus saya mau tanya Ustaz. Beras. Beras saja. Iya, 1 mud. Iya, 1 mud. Iya. Ya itu berarti dengan uang kalau Nabi mengeluarkan gandum karena makanan pokok Nabi adalah gandum. Jadi Nabi keluarkan gandum. Jadi 1 gandum itu dikasih kemana? Dikasih kepada fakir miskin di kampung. Ya, dikasih ke fakir miskin di kampung. Yang paling utama fakir miskin, yang paling utama siapa? Saudara kandung dulu dia. Nah, saudara kandung. Jangan kita langkahi dulu saudara kandung. Saudara kandung kelaparan, kita kasih ke orang lain. Ya gitu. Kalau saudara kandung misalkan ada 15 hari, ya, 15 atau ada 10 hari lah kita bilang 2,5 liter ya. 2,5 liter 1 hari ditinggal. Sedangkan anak saya bulan Ramadan lalu itu 10 hari, berarti 2,5 kilo kali 10 berarti 20 kilo setengah. 20 kilo setengah ini apa kita kasih ke 1 orang fakir miskin saja? Boleh. Tetapi kita ingin menyamakan